Embun datang, bunga menguntum. Surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum untuk kamu pujaan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bizikrihi tatmainnul qulub wa tantaliqu bihil usub. Fahuwa alladhi khalaqal insana bil huzni was surur wa dha'afa jazilal ujur. Wa huwa alladhi yashrahu lana sudur wa huwa ahaqqu mahmudin wa ajala mashkur. Salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'usi ila yaumin ba'da dusur. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rawahul Bukhari. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, yang paling utama dan yang paling indah daripada malam pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali bergelantungan, serta luasnya samudra tanpa semen cor-coran. Betul apa betul? Salawat berbonceng salam berbahan bakar iman tak lupa kita kirimkan kepada putra padang pasir yang tak pernah kikir, yang pandai berzikir. Beliau adalah cucu dari Abdul Muthalib, buah hati Siti Aminah, baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermandikan darah, menghujankan anak panah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato dengan tema mewujudkan generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini budaya barat telah banyak memasuki bahkan mempengaruhi hidup kita. Baik melalui televisi, internet, gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan tersebut positif, maka tentu akan sangat baik. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan justru malah negatif? Tentu saja berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Kini telah banyak generasi muda yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, yang tidak hanya merusak pada dirinya sendiri, melainkan juga merusak pada orang lain. Coba kita perhatikan, banyak generasi muda di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya barat. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang berpakaian ketat, tawuran, sampai berzina. Na'udzubillah. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya,
Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti itu terjadi karena banyak generasi muda di luar sana yang tidak lagi berpedoman pada agama. Bahkan mungkin sedikit sekali pemahaman mereka tentang ilmu agama. Kebanyakan dari mereka melakukan sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Padahal ilmu agama sebagai pedoman dalam kehidupan. Oleh sebab itu teman-teman, disinilah penting untuk kita menjadi generasi muda yang cerdas. Generasi muda yang cerdas adalah yang mampu membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Bukan hanya sekedar pintar, tetapi bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Selain itu, generasi muda merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Sudah seharusnya kita berakhlak baik sesuai dengan tuntunan agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya akhlak buruk pada seseorang menunjukkan bahwa semakin jauhnya dia dari ilmu agama. Saat ini banyak generasi muda yang kurang baik akhlaknya. Jika dipanggil orang tuanya, tidak langsung menjawab, malah asik sendiri main gadgetnya. Dinasihati sedikit oleh ustadz atau ustazahnya, langsung cemberut, baper lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potret generasi muda yang tadi digambarkan tentu bukanlah yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Lalu seperti apa sosok generasi muda harapan bangsa? Ialah generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Maka untuk mewujudkan generasi yang berlian ini, ada beberapa hal yang dapat kita usahakan. Yang pertama, banyak menuntut ilmu dan mengamalkannya untuk menjadi cerdas. Yang kedua, menjaga kesehatan. Yang ketiga, banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, melakukan kegiatan yang positif. Dan yang terakhir, senantiasa menjaga hati kita agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi muda penerus bangsa yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Karena kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan datang. Sebagaimana ahli hikmah menggambarkan dalam syair berikut ini. Inna fi yadis syubani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Wahai para remaja, sesungguhnya di tanganmu lah urusan rakyat, dan pada setiap langkahmu lah kehidupan mereka. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Jika ada benar, tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah, datangnya dari saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.